Shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera, rahmat, kasih karunia Tuhan dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semuanya sidang jemaat Tuhan. Mari di kesempatan yang indah saat sore malam hari ini, jikalau kita menghitung berkat Tuhan sungguh tidak terhitung. Jikalau kita melihat bagaimana hasil karya Tuhan, ciptaan Tuhan di sekeliling kita sungguh menakjubkan, sungguh mempesona. Biar itu membuat kita semakin percaya kuasa Tuhan yang ajaib, semakin berserah kepada kuasa Tuhan untuk membela, memelihara, melindungi kita sekalian. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah doa kita saat sore malam hari ini. Saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan serahkan lebih dahulu di dalam doa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau Bapa yang setia, segala yang Kau perbuat dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sungguh amat baik Tuhan, sungguh indah Tuhan, sungguh ajaib. Segala ciptaan-Mu adalah ciptaan yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi kami. Di sekeliling kami, sejauh mata memandang, kami melihat bagaimana Engkau begitu ajaib, maha kuasa dalam setiap penciptaan-Mu Tuhan. Membuat kami semakin yakin dan percaya akan kuasa-Mu lah yang sanggup menolong kami sekalian. Inilah kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, setiap keajaiban Tuhan dalam hidup kami yang kami terima dan nikmati. Kami datang sebagai rumah doa-Mu, sebagai penyembah-Mu Bapa. Dengan kerendahan hati inilah kami Tuhan, layakkan kami semua di dalam kuat kuasa darah dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran, perasaan, angan-angan kami. Tolong kami semuanya Tuhan. Tolong sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau bertahta di tengah-tengah kami dalam hidup kami. Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Bila hadirat-Mu, kemuliaan-Mu melawat ibadah kami saat sore malam hari ini. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, mengganggu sukacita kami mau tolak, dihancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Mohon pengurapan-Mu mengurapi seluruh para pelayan-Mu, mengurapi seluruh kami jemaat-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami tabiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Bila ku pandang hasil karya-Mu, haleluya, haleluya. Bila ku pandang, bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, hening dan sejuk sekelilingku. Burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Bila ku pandang hasil karyamu, bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, hening dan sejuk sekelilingku. Burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku, damai sejahtera-Ku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku damai sejahtera-Ku, damai sejahtera-Ku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi, ku damai sejahtera-Ku, damai sejahtera-Ku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, 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 ku sembah Kau. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat karya-Mu yang ajaib luar biasa di dalam dunia ini Tuhan, di sekeliling kami. Kami bisa dengan kasih karunia-Mu menikmati semua itu Tuhan. Karena dari mulanya semua yang Kau jadikan, Kau ciptakan, Kau karuniakan untuk kami kuasai, kami taklukkan, kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa penciptaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa penciptaan-Mu Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kemuliaan-Mu yang terus membenarkan, menguduskan kami, bahkan mengembalikan kemuliaan Allah yang pernah hilang karena dosa, untuk kami menjadi sama mulia dengan Engkau Bapa, sempurna adanya. Kami bersyukur buat saat ini kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan memberkati kami dengan limpah-limpahnya. Terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kaulah Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan.
kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, segala pujian, haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, pulihkan hati. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, berkati sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Yesus, mari sidang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Pulihkan hati. Firman-Nya sanggup memulihkan. Firman-Nya sanggup memberkati kita. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Terima kasih Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan itu terus menyinari kehidupan kami, sehingga pengikutan kami, pandangan kami terus mengarah fokus hanya kepada Engkau. Bahkan penyembahan kami hanya kami panjatkan, kami serahkan hanya kepadamu saja Yesus yang maha mulia. Karena Engkau saja yang sanggup memulihkan keadaan kami.
Engkau yang tahu keadaan seluruh sidang jemaatmu saat ini. Engkau sanggup berkuasa memulihkan, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh sinar kemuliaan-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat, untuk merendahkan hati kami, menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan saat ini, kami mau datang Tuhan, duduk diam, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Yesus. Kami mau ambil bagian terbaik dalam hidup kami, khususnya dalam ibadah pelayanan kami saat ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mampu mendengar dengan penuh perhatian kebutuhan utama, melakukan firman-Mu, percaya akan firman-Mu. Hamba juga tidak lebih dari siapapun, sungguh-sungguh bergantung akan kemurahan belas kasihan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu ya Bapa, urapi hamba, khususnya mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa, kehendak-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan yang menikmati ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bersabdalah Engkau Bapa di tengah kami. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan, roh ngantuk, roh main-main, roh bicara sendiri, roh iblis setan antikris yang hendak mengganggu konsentrasi kami tolak dia, usirkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sapa kita kembali, shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita, mulai sore malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Puji nama Tuhan. Menjadi kerinduan dan tujuan akhir pengikutan kita sebagai orang-orang percaya adalah untuk kelak berdiri di tepi lautan kaca bercampur api yang berada di tahta Allah di sorga. Inilah sidang jemaat Tuhan yang menjadi kerinduan kita, tujuan akhir kita. Kita ada di sana bersama dengan Israel yang menerima Yesus sebagai Mesias. Kita sebagai Israel rohani juga berkumpul dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan, berdiri di hadapan tahta Allah Bapa, di tepi lautan kaca bercampur api, di dalam kerajaan surga. Sudah barang tentu ada perjuangan untuk kita bisa sampai ke sana sidang jemaat Tuhan. Firman pengembalaan menekankan dan menegaskan kepada kita semua, untuk sampai ke sana kita harus mengalahkan binatang buas. Itulah antikris. Mengalahkan binatang buas, itulah antikris. Mengalahkan binatang buas antikris berarti kita menjadi kehidupan yang selama hidup di dunia ini mempersiapkan diri untuk tidak terikat akan kuasa-kuasa antikris. Mengalahkan antikris selama kita hidup di dunia ini berarti kita mempersiapkan diri untuk nanti mengalami yang namanya penyingkiran di padang gurun yang Tuhan sudah sediakan selama 3,5 tahun. Mengalahkan antikris, kalaupun nanti ada yang tertinggal mengalami siksaan yang luar biasa, tetap ada peluang untuk mengalahkan antikris dengan cara bertahan, tetap setia, mengalami penganiayaan yang kejam, mengalami penganiayaan yang ganas dari antikris, tidak menyangkal iman kepada Tuhan Yesus walaupun saat itu dia tertinggal, tidak mengalami penyingkiran, dia tetap bertahan setia. Lalu dia mati di dalam iman yang benar
dia juga mengalahkan antikris. Tetapi saya sarankan, biarlah kita menjadi kehidupan yang mempersiapkan hidup kita untuk nanti mengalami penyingkiran di padang gurun yang Tuhan sediakan. Istilah di dalam perjanjian lama mengalahkan antikris itu istilahnya adalah menguasai dan menaklukkan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama, kita buka. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28. Istilah mengalahkan antikris di dalam perjanjian lama Bapak Saudara, istilahnya adalah menguasai dan menaklukkan, ya. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28. Mari sidang jemaat yang di rumah-rumah buka Alkitabmu, kita baca bersama-sama sampai seisi rumahmu mendengar, mereka diberkati. Puji nama Tuhan. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada awal penciptaan, kita tahu bersama kegenapan dari binatang-binatang ini, itu adalah secara rohani penggenapannya adalah kekuatan kuasa kegelapan. Itulah setan Tritunggal. Salah satunya itulah binatang buas. Itulah antikris, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada awal penciptaan, manusia itu sudah diberi kuasa. Diberi kuasa untuk menguasai dan menaklukkan semua yang diciptakan Tuhan untuk disediakan di muka bumi. Tetapi kuasa itu sempat hilang karena manusia jatuh di dalam dosa. Kuasa itu sempat hilang karena manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Saudara. Tetapi puji Tuhan, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan penebusan Yesus di kayu salib, maka setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, menerima Yesus sebagai kebenaran yang kekal, jalan yang kekal, maka kepada orang itu, kepada kita sekalian, dikembalikan lagi, dikaruniakan lagi kuasa itu untuk menguasai dan menaklukkan. Di perjanjian lama dikatakan untuk mengalahkan antikris. Jadi Bapak Saudara, ada kuasa di dalam diri kita untuk mengalahkan antikris. Artinya apa? Sangat besar peluang bagi kita semua untuk mengalami penyingkiran saat nanti antikris berkuasa di bumi. Karena kita sudah dikembalikan lagi, dikaruniakan lagi kuasa itu, kuasa untuk menaklukkan, mengalahkan antikris, binatang buas. Itu sebabnya saya sarankan, jadilah kehidupan yang mempersiapkan diri untuk nanti mengalami penyingkiran. Karena kalau Tuhan sudah berikan kuasa itu, Tuhan sudah kembalikan yang sempat hilang itu oleh pengorbanan penebusan Yesus, kita terima dalam hidup kita. Maka sangat disayangkan kalau sampai tetap ada orang Kristen yang tertinggal di masa aniaya antikris nanti. Karena apa? Bapa Yesus Kristus sudah kembalikan kuasa itu untuk kita bisa mengalahkan antikris, tapi masih bisa tertinggal. Itu sangat-sangat disayangkan, Bapak Saudara. Jadi saat ini kita semua memiliki peluang yang sangat besar
untuk mengalahkan kuasa antikris sampai nanti pada saat dia datang sungguh-sungguh memegang tonggak pemerintahan di bumi yang akan binasa ini. Kita sudah mengalami penyingkiran yang Tuhan sediakan di padang gurun selama 3,5 tahun. Sekarang tinggal pilih, Bapak Saudara. Sekarang tinggal pilihan di tangan kita. Kita mau pilihan A, mengalahkan antikris, disingkirkan di padang gurun, tetapi selama hidup di muka bumi ini benar-benar berjuang, mempersiapkan diri untuk betul-betul nanti diangkut oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Hidup-hidup. Disingkirkan oleh Tuhan, hidup-hidup di padang gurun selama 3,5 tahun. Bukan abrakadabra, gak usah sekarang aku setia, gak usah sekarang aku taat, nanti aja detik-detik terakhir. Gak bisa gitu, Bapak Saudara. Kalau mental Kristen seperti itu, malah peluangnya itu lebih besar nanti tertinggal. Tapi dari sekarang kita persiapkan. Itu yang A. Tapi kalaupun kita di poin B, tertinggal tapi bertahan setia, masih ada peluang untuk menang, mengalahkan kuasa antikris. Saat kita diancam, dianiaya dengan begitu kejam dan ganas, ya saya langsung bilang aja, kejam dan ganas karena Alkitab berkata, belum pernah terjadi siksaan seperti siksaan antikris. Belum pernah terjadi, sungguh-sungguh. Bukan lagi tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi kebinatangan, gak tahu lagi tidak berperi apa, Bapak Saudara. Tapi kalaupun itu terjadi nanti, kalau bisa bertahan, dia diselamatkan. Dia pun bisa dikatakan menang, mengalahkan antikris. Karena sampai tetes darah yang terakhir, nyawa yang terakhir pun, dia tidak menyangkal Yesus satu-satunya juru selamat, Tuhan yang benar. Tetapi saya pribadi, saya katakan lagi, menyarankan pilihlah pilihan A. Dari sekarang, Bapak Saudara, persiapkan dirimu. Kamu sudah punya kuasa itu. Tuhan sudah kembalikan. Dulu memang sempat hilang. Terserah sehebat, ya secepat apa evolusi, ya kemajuan, mutasi dari kuasa iblis setan Tritunggal yang dulunya ikan-ikan di laut menjadi binatang buas antikris. Terserah sehebat apapun penggenapan dari firman Tuhan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tetapi kuasa yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada kita sanggup untuk membuat kita menguasai dan menaklukkan. Malam hari ini kita belajar 2 poin saja. 2 poin saja. Kalau mau disingkirkan, maka kita harus mau, harus bisa. Yang pertama dalam 1 Timotius 6. Kalau mau disingkirkan, dari sekarang kita harus belajar mau, harus belajar bisa. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Perhatikan sidang jemaat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang Kristen, langsung aja tulis, beberapa orang Kristen telah menyimpang dari iman. Ya, bukan orang ini orang yang dimaksud di sini bukan non-Kristen ya Bapak Saudara. Beberapa orang Kristen menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kalau kita mau disingkirkan, maka kita harus mau, harus bisa. Yang pertama, bisa menguasai diri untuk tidak memburu uang. Untuk tidak cinta akan uang, Bapak Saudara. Ingat, kekuatan antikris nanti adalah ekonomi. Kekuatan utama antikris adalah ekonomi.
Ekonomi di mana-mana itu sangat erat kaitannya soal uang, soal mata uang, Bapak Saudara. Kekuatan utama antikris nanti adalah ekonomi. Bicara soal ekonomi itu sangkut pautnya sangat erat, sangat panas. Itu bicara soal uang, mata uang, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita belajar menguasai diri. Orang untuk bisa mengalahkan antikris, dia diberi kuasa untuk bisa mengalahkan antikris. Tetapi lebih dahulu, pakai kuasa itu untuk hidupmu. Untuk hidupmu, untuk dirimu bisa menguasai diri untuk tidak memburu uang. Untuk tidak cinta akan uang. Bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh buka usaha, bukan tidak boleh bertambah pesat dan maju, bertambah berkembang, bukan tidak boleh. Tetapi mari kita kuasai diri kita untuk tidak terikat akan uang. Untuk tidak terikat akan perkara-perkara ekonomi, untuk tidak diperhamba oleh hal-hal yang ekonomis, menguasai diri untuk tetap setia walaupun sedang diberkati bertambah-tambah, atau sebaliknya, menguasai diri untuk tetap setia walaupun berkat itu sedang seret, omset itu sedang turun, bahkan nyaris bangkrut. Tetap menguasai diri untuk tetap setia. Sebagai imam-imam tetap setia dalam ibadah pelayanan, sebagai jemaat tetap setia dalam kandang pengembalaan, tergembala sungguh-sungguh. Itu orang yang betul-betul mau disingkirkan, bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa-apa butuh uang, iya. Betul sekali. Tetapi sebagai orang Kristen, hari-hari ini kita belajar menguasai diri untuk tidak terikat, tidak diperhamba, tidak berburu cinta akan uang. Belajar, saudara, belajar. Hati-hati, kadang-kadang saat kita diberkati bertambah-tambah bisa menggoyangkan kesetiaan kita sebagai jemaat, sebagai imam-imam. Tetapi tidak sedikit juga saat kita mengalami kesulitan ekonomi, berkat yang semakin merosot dan lain-lain, lebih bisa lagi untuk menggoncangkan kesetiaan kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau disingkirkan, dia bisa menguasai dirinya untuk tidak cinta akan uang, untuk tidak berburu uang, bagi saudara. Ya, gembala kita, para pendoa, hamba-hamba Tuhan, semua berdoa bagi sidang jemaat yang bekerja di luar sana, yang berusaha di luar sana, semua berdoa. Tetapi pribadi lepas pribadi punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Bisakah kita menguasai diri untuk tidak berburu uang, untuk tidak cinta akan uang, di tengah-tengah kita sedang bekerja keras untuk keluarga dan lain-lain, bisnis kita, usaha kita, ataupun di tengah-tengah sedang ada dalam kesulitan ekonomi, bisakah kita tetap menguasai diri? Orang yang betul-betul punya kuasa itu, kuasa mengalahkan antikris, harus bisa, harus mau menguasai diri dalam hal demikian, bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat kagum kalau ada seorang hamba Tuhan, seorang imam-imam ataupun jemaat yang berani berucap seperti ini, Tuhan, hidupku darimu. Aku tidak punya apa-apa. Hidupku sendiri darimu Tuhan, pemberianmu, anugerahmu. Saya kagum kalau ada orang berkata seperti itu. Tuhan, pekerjaanku ini darimu. Kalau Tuhan gak kasih pekerjaan, aku gak punya pekerjaan ini. Saya kagum, Bapak Saudara. Bisnis ini Tuhan, itu darimu. Ya, darimu, semuanya darimu Tuhan. Saya kagum kalau ada orang Kristen berkata demikian. Tetapi saat Tuhan kasih kita pekerjaan, lalu Tuhan bilang, jangan sampai pekerjaanmu mengikat engkau, jangan sampai bisnismu mengikat engkau. Kalau memang itu kau katakan dariku, pemberianku,
Kalau memang kau katakan waktumu adalah pemberianku, hidupmu, napasmu, nyawamu adalah pemberianku, jangan sampai itu menghalangi kita lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Bukankah tidak jarang terjadi karena pekerjaan Bapak Saudara ternyata sudah mulai dikalahkan oleh antikris. Terikat dengan hal-hal ekonomi. Dengan bisnis Bapak Saudara dikalahkan antikris. Terikat dengan hal-hal ekonomi. Mari kita sama-sama belajar hari-hari. Kita sama-sama belajar. Kalau memang kita katakan Tuhan, hidupku darimu. Semua yang aku miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang punya, istriku Tuhan yang punya, anak-anakku Tuhan yang punya, hartaku Tuhan yang punya, semua. Oke. Kalau memang itu pengakuan kita, jangan sampai itu memperhamba kita. Jangan sampai kita berburu akan hal-hal yang ekonomi. Mari, Tuhan kasih itu semua. Tidak pernah Tuhan bermaksud membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan kasih itu semua justru supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Karena kita tahu saat Tuhan kasih, sangat mudah baginya untuk cabut kembali. Saat Tuhan kasih, sangat mudah baginya untuk membalikan keadaan kita. Sangat mudah. Mari kita sama-sama belajar Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, gak apa-apa, silahkan. Pengakuan seperti itu bagus. Setiap hari Tuhan, hidupku darimu. Aku saat ini hendak pergi kemana, lindungi aku Tuhan. Oke, bagus daripada tidak sama sekali. Tapi biarlah itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, kuasai diri untuk tidak berburu uang. Untuk tidak cinta akan uang. Mari kita sama-sama belajar sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 1 sampai 5. Saya bagi dua saja malam hari ini. Injil Yohanes 1 sampai 5. Nanti Bapak Saudara bisa persiapkan Efesus 5 ayat 8 ya, setelah ini. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ketritunggalan Allah itu semuanya dari dulu sampai sekarang sama, Bapak Saudara. Sama-sama terlibat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang kedua adalah memberi diri dikuasai oleh terang Tuhan. Karena puncak dari kegelapan dunia nanti adalah masa-masa antikris berkuasa penuh di dunia ini. Dari mulai pemerintahan di negara manapun secara global. Puncak dari kegelapan dunia, masa aniaya antikris nanti. Tetapi kalau kita belajar untuk bisa mengalahkan semua itu, berarti kita mau memberi diri dikuasai oleh terangnya Tuhan. Secara lengkap terangnya Tuhan itulah terang firman, itulah terang Roh Kudus, itulah terang kasih Allah. Kita harus memberi diri ada di dalam sana, Bapak Saudara. Hidup orang Kristen yang ada di dalam sanalah yang tidak bisa dikuasai kegelapan. Hidup orang Kristen yang selalu ada menyerahkan diri dikuasai terangnya Tuhan, terang firman, kasih dan Roh Kudus, itulah yang bisa mengalahkan kegelapan, mengalahkan antikris, disingkirkan pada akhirnya di padang gurun penyingkiran. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Surat Efesus 5 ayat 8.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Iya, tadi sempat hilang Bapak Saudara. Jatuh dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Aminkan dalam hati. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari hiduplah sebagai anak terang. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, jemaat, imam-imam, hiduplah sebagai anak-anak terang. Memberi diri dikuasai oleh terangnya Tuhan. Memberi diri dikuasai oleh terangnya Tuhan. Tandanya yang pertama itu menjaga pandangan. Karena firman Tuhan mengatakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Memberi diri dikuasai terang Tuhan, tandanya menjaga pandangan. Bagaimana pandangan kita hari-hari ini? Saat kita diizinkan Tuhan ada masalah, apa pandangan? Apakah pandanganmu tetap melihat bahwa masalah itu kecil, kuasa Tuhan yang besar? Tuhan izinkan kau sakit, apa kau bisa tetap melihat bahwa sakit itu tidak lebih sulit, tidak lebih mustahil dari kuasa bilur-bilur Tuhan? Saat engkau dicobai, apakah pandanganmu tetap melihat bahwa firman Tuhan mengatakan apapun pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita? Bisakah kita bisa memandang sampai ke sana pandangan rohani kita? Di saat kita digoda oleh kuasa-kuasa roh najis di dunia ini, roh-roh antikris, bisa kita memandang akan janji Tuhan Roh Kudus Allah menetapkan roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini? Bagaimana pandangan kita hari-hari ini? Pandangan jasmani, kalau kita terlalu sering memandang manusia, kita akan sering mendapat kekecewaan. Kok pendetaku gitu ya? Kok pengerja gerejaku gitu ya? Maaf Bapak Saudara, itu akan sering terjadi dalam hidup. Kok imam-imam di gerejaku gitu ya? Pandangan jasmanimu terlalu sering melihat manusia. Pandangan jasmanimu terlalu sering melihat dunia, kau akan gelisah, kau akan resah, kau akan khawatir. Waduh, presiden kami sudah bilang dalam waktu dekat 40 negara akan kolaps secara ekonomi. Waduh, jangan-jangan Indonesia juga. Itu dia. Mari menjaga pandangan supaya pandangan kita tidak terlalu sering melihat hal-hal yang jasmani, memandang manusia, memandang dunia ini. Pandanglah firman Tuhan, pandanglah pribadi Tuhan, pandanglah kuasa Tuhan, pandanglah janji Tuhan, pandanglah Roh Kudus Tuhan. Yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Jaga pandanganmu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan lebih fokus pada kekhawatiran hatimu. Engkau akan gelisah dan resah. Jangan lebih fokus kepada beban hidupmu. Engkau akan hidup lelah, letih, lesu. Tetapi jikalau pandangan kita fokus kepada Yesus, sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dialah pembela kita, pemelihara kita, penolong kita. Kita selalu diberikan kekuatan ekstra. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, selagi hidup sebagai orang Kristen, yang orang non-Kristen alami, masih mungkin kita alami. Seizin Tuhan, itu bedanya. Kalau non-Kristen Tuhan udah gak urus. Tapi seizin Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, seizin Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan terjadi, semua itu baik. Tuhan izinkan terjadi, ada masalah, cobaan, sakit, penyakit. Semua itu baik. Untuk menguji pandangan kita arahkan kemana? Lebih fokus lihat penyakitmu, stres, drop dan lain-lain.
Fokus walaupun aku sakit, aku fokus berdoa dan lebih banyak berdoa. Walaupun aku sakit, aku fokus baca Alkitab dan lebih sering baca Alkitab. Walaupun aku sakit, lebih fokus menyembah dan lebih banyak menyembah. Beda. Belas kasihan Tuhan akan cepat menolong kita. Ya, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yang terakhir bagi kita malam hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 9. Menjaga hati, Bapak Saudara. Menjaga hati kita. Satu Yohanes 2 ayat 9. Menjaga hati kita. Ini ayat terakhir bagi kita malam hari ini. Semoga firman Tuhan bisa dimengerti. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan yang mudah dimengerti oleh Bapak Saudara. Karena memang jemaat kita mayoritas dewasa, tua, lansia, ya. Itu sebabnya doakan kami, ya. Doakan kami, sama-sama kita mendoakan. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Menjaga hati. Supaya apa? Supaya tidak ada kebencian sedikit pun kepada siapapun, bahkan kepada musuh, kepada orang yang sampai detik ini masih terang-terangan memfitnah kita, masih terang-terangan ingin menjatuhkan kita, menjelekkan kita, memaki kita. Sedikit pun jangan pernah ada dalam hati kita. Jangan pernah ada. Hati-hati dengan kebencian. Kebencian yang tidak pernah hilang, dipupuk terus-menerus, tetap jadi orang Kristen, tapi tidak bisa menang, tidak pernah bersih dari kebencian. Kebencian ini akan memuncak menjadi pembunuhan yang nyata. Orang Kristen ini akan menjadi antikris. Dan dia yang akan menganiaya orang-orang Kristen yang tertinggal nanti di muka bumi. Bukan lagi membenci secara hati, betul-betul kebenciannya dia tumpahkan. Membunuh, menganiaya secara nyata. Gak main-main antikris itu. Kan jelas dibilang antikris itu bukan dari mana-mana. Dari antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Khususnya yang tidak sungguh-sungguh menjaga hatinya. Supaya tidak ada kebencian. Mari, saya punya kekurangan, kekilafan. Begitu juga Bapak Saudara terhadap yang lain, satu sama lain. Enggak apa-apa, namanya manusia. Semua manusia bisa berubah. Makanya doakan. Doakan supaya kita semua sama-sama mau berubah. Sehingga apa satu sama lain sedikit pun tidak ada kebencian. Sedikit pun tidak ada kebencian. Gak main-main dengan kebencian. Jangan sepele dengan kebencian. Bibit kebencian dipupuk. Dipupuk. Di dalam hati orang-orang Kristen dipupuk. Dia tetap ke gereja, dia tetap melayani. Dipupuk. Tapi tidak pernah bisa bersih dari kebencian. Dipupuk. Sampai pada hari di mana dia direkrut menjadi antikris, dia mau. Karena itulah kesukaannya antikris. Sehingga dia dipakai nanti menjadi kaki tangan yang betul-betul secara nyata, secara real, kejam dan ganas. Bukan lagi dalam hati kebenciannya. Betul-betul membunuh, menganiaya orang-orang Kristen yang tertinggal. Dari awal tadi saya katakan, saya sarankan, jadilah orang-orang Kristen yang menyingkir. Ya, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita fokus hari-hari ini kepada Yesus. Kita fokus kepada Yesus. Seperti pemandangan Petrus, dia lihat Yesus. Yesus wajahnya kemuliaan. Ikut Tuhan memang seperti naik gunung, Bapak Saudara. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, dialah sumber kelegaan di dalam hidup kita. Dialah sumber kemuliaan di dalam kehidupan kita. Mari,
Orang yang fokus pandangannya kepada Yesus yang adalah sumber kelegaan dan kemuliaan dalam hidupnya akan suka naik gunung bersama dengan Yesus. Secara khusus artinya akan suka datang menyembah, berdoa kepada Tuhan. Secara khusus. Para pelayan mempersiapkan diri. Jadi mari saat ini. Mari saat ini. Mari saat ini. Dikoreksi Tuhan pandanganmu. Dikoreksi Tuhan hatimu. Fokusnya kemana hari ini? Kepada Yesus atau kepada yang lain? Mari sama-sama kita belajar kepada Yesus yang menjadi sumber kelegaan, sumber kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita diberi kuasa. Pergunakan kuasa itu. Yang pertama, lebih dulu hatimu, dirimu, menguasai diri untuk tidak berburu uang. Yang kedua, memberi diri untuk dikuasai terang Tuhan. Terang firman, terang kasih dan Roh Kudus Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan. Jaga pandanganmu, jaga hatimu. Fokus hanya kepada Yesus saja, sumber kelegaan dan kemuliaan kita. Mari kita akan datang menyembah, berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan disempurnakan oleh Roh Kudus Allah di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Silakan kita mengambil posisi yang mendukung untuk husuk menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, yang mau berdiri silakan berdiri. Yang mau duduk berlutut silakan. Arahkan hatimu, kita sama-sama sehati. Saat ini kita menyembah berjemaah. Bukan pribadi, berjemaah. Buka hatimu, buka suaramu. Sembah Dia. Sembah Dia. Kita menyembah dulu, baru kita berdoa meminta. Memberi dulu. Puaskan dulu Tuhan dengan penyembahan. Maka Tuhan akan puaskan kita dengan jawaban doa-doa kita. Haleluya. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, ya untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku. Imani, terima saudara. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalan.
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Sekali lagi aja, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Hanya Kau yang kami pandang, Yesus. Mari kita sembah Dia. Hanya Dialah sumber kelegaan kemuliaan kita. Sinarnya memulihkan, kuasanya memulihkan. Kuasa-Mu mengerjakan keajaiban, mukjizat di dalam hidup kami, Yesus. Kau Raja kami, anak domba Allah. Kau maha kuasa, Kau maha besar. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu sampai selamanya, memuliakan Engkau sampai selamanya, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kau maha tahu, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, Bapa. Mata-Mu melihat, Mata-Mu mengamati, mengawasi, Tuhan. Kau tahu isi hati kami, Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu kesesakan kami. Kaulah sumber damai sejahtera, sumber damai sejahtera. Kelegaan kami hanya Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau arahkan hati kami, pandangan mata rohani kami hanya bagi-Mu, Yesus.
anak Allah yang maha kudus, anak domba Allah yang telah menang. Kau raja segala raja yang menaklukkan kuasa kegelapan. Oh, tiada yang lebih hebat darimu Yesus. Roh Kudus, Roh kemuliaan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang lebih besar, Roh yang lebih besar, Roh yang lebih besar dari semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami muliakan, kami sanjung tinggi, kami agungkan, kami sembah hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau sumber kelegaan, kalau sumber kemenangan kami, kalau sumber kekuatan kami, pertolongan kami, pembelaan kami Tuhan. Kalau sumber kemuliaan kami, haleluya, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang kudus, Kau saja yang mulia, Kau saja yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan. Haleluya, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Sekali lagi, korban pujian, dipenuhi kemuliaan,
yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Sekali lagi, hanya Kau. Mari siang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Amin, haleluya. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu kekal. Kau sekali lagi yang ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Namamu, kuasa-Mu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah diletakkan kuasa kemenangan atas setiap kuasa kegelapan iblis, setan, Tritunggal apapun itu Tuhan. Itu sebabnya kami percaya kuasa nama-Mu, kami percaya kasih-Mu, kami percaya Tuhan akan kemahabesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami agung tinggikan sampai selama-lamanya. Biarlah iman ini Tuhan tetap ada di dalam hidup kami, dalam hati kami setiap hari. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami mengalami kuasa penyingkiran-Mu. Sehingga kami semua tidak mengalami masa aniaya antikris. Kami masuk kerajaan 1000 tahun damai. Sampai Engkau bawa kami masuk ke dalam Yerusalem baru sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bahagia mempunyai Engkau Yesus, sumber kelegaan kemuliaan dalam hidup kami. Engkau lengkap, sempurna, menjadi sumber di dalam kehidupan kami. Sumber kekuatan, penghiburan, kesembuhan, mukjizat, pertolongan, sempurna Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin berserah, percaya kepada Tuhan. Hidup kami
keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya betul-betul kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena semuanya dari-Mu, oleh-Mu, bagimu Tuhan. Kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, kekalan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu yang sempurna menyempurnakan firman dalam hidup kami. Kami bisa percaya dan kami mau melakukannya Tuhan. Supaya kelak sungguh-sungguh kami bersama dengan Engkau, bersama dengan Israel yang diselamatkan percaya, kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, memegang kecapi-Mu Tuhan, memuji menyembah Tuhan siang dan malam sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati nikah-nikah, buah nikah kami berkati. Berkati setiap mata pencarian perekonomian mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, apapun, bidang apapun. Berkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, berkati Tuhan. Tapi biarlah itu tidak sampai mengikat mereka, memperhamba mereka. Karena semuanya itu dari-Mu, dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati mungkin jemaat saat ini ada yang mengeluh Tuhan karena ada gangguan kesehatan dalam tubuhnya dimanapun saat ini mereka berada, di rumah-rumah maupun rumah sakit. Kami mau arahkan tangan kami, memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami berkati mereka dengan kesehatan, kami berkati mereka dengan kesembuhan, pemulihan di dalam kuasa bilur-bilur Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Masalah apapun pasti ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Pencobaan apapun pasti ada kekuatan ekstra dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami, keluarga pastori semuanya berkati Tuhan. Dengan berkat-berkat kemurahan kebaikan Tuhan dari Engkau Yesus Gembala yang agung. Beri kesehatan kekuatan baru setiap hari kepada hamba-Mu Ibu Gembala kami. Hikmat kewibawaan sebagai ibu rohani kami, orang tua rohani kami. Berkati hamba-Mu. Berikan Tuhan karunia Roh Kudus untuk memimpin, membawa, memelihara kebutuhan rohani sidang jemaat-Mu, baik di Ebenezer maupun di tempuran. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati majelis penatua, diakan, pengurus semuanya berkati. Para imam-imam berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agenda ibadah kami sepanjang minggu ini berkati. Biarlah setiap yang terjadwal, tidak ada yang lupa, tidak ada yang lalai. Semua siap mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Di masa-masa transisi Tuhan, pandemi menjadi endemik, biarlah waktu dan rencana Tuhan saja yang indah terjadi. Berkati pemerintah pusat dalam menangani hal ini. Dan penanganan-penanganan yang lain kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik masalah-masalah di pusat maupun daerah, berkati. Kota Kabupaten Mojokerto di mana kami tinggal, Tuhan tetapkan, tempatkan kami, berkati Ibu Wali Kota, Ibu Bupati beserta jajarannya sampai kepada RT RW dimanapun. Pakailah mereka Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Tempatkan menjadi wakil dari anak-anak Tuhan di pemerintahan Kota Kabupaten Mojokerto. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh para pelayan yang sudah melayani pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Inilah syafaat yang bisa kami naikkan pada malam hari ini, yang bisa kami ucapkan dan ungkapkan. Sudah barang tentu Tuhan ada masih di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi yang belum terucap ke malam hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan meneruskan menyampaikan ke tahta-Mu. Karena Engkaulah pengaduan kami, sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya program-program pengembalaan kami di tempat ini, dalam bidang apapun, dalam aspek apapun, Tuhan kiranya campur tangan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kau campur tangan, turun tangan, memperlancar semua jikalau itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita pulang menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini, bukalah hatimu seluas-luasnya, arahkan pandangan rohanimu kepada Bapa Surgawi, anak domba Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, yang segera memberkati kita. Haleluya.
Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, kita diangkat bersama dengan Dia selama-lamanya di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati sampai kita beribadah kembali dalam ibadah-ibadah yang mendatang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name